benar memang garda terakhir berarti presenter tuh memang harus tahu semuanya begitu ya. Tapi kan setahu-tahunya presenter mengenai berbagai hal ada batasannya juga, dan dia butuh produser untuk membantu dia gitu kan. Makanya dia ada Greenpeace menghubungkan produser ke dia. Kayak misalnya Ira Kusno, dialog terkenalnya dia di SCTV. Kenapa? Ya, Sabuk Gigi sama Sarwono. Iya, sama itu Sarwono. ada semua textbook jurnalistik. Yes. Indonesia. Produsernya waktu itu Rizal Mustari bukan? Bener nggak? Gue lupa, katanya sih demikian ya. Kami bukan angkatannya sih ya, jadi nggak tahu juga. Coba tolong dijelaskan, gue bukan angkatan Ira Kusno aja. Udah jauh. Iya, tapi zaman kita tuh itu terkenal banget ya sih. Ira Kusno itu dialog itu kan. Nah, yang gue dengar ceritanya itu dia Ira Kusno itu keren banget di layar itu karena dia kerjasamanya dengan produser di belakang layar, dalam hal ini Rizal Mustari itu bagus banget, keren banget. Nah, jadi itu salah satu bentuk yang ideal begitu ya. Iya. Kalau menurut Carlos gimana? Sebagai produser ya, gitu. Iya, oke. Iya. Sebagai produser. Sebagai produser itu jadi itulah yang hilang ya. Itulah yang hilang belakangan, karena nanti mungkin aku minta pandangan juga dari teman-teman presenter, Mas Bayu, Tasya, dan juga Acir. Jadi seperti ini, belakangan ini yang terjadi adalah teman-teman kita kan ini podcast sama YouTube podcast kita ini akan didengar oleh adik-adik yang kepingin tampil menjadi presenter berita televisi. Sama geng milenial kita yang lain, jangan adik-adik. Beda geng kita umurnya. Apa? Adik-adik apa? Sama geng milenial yang lain, beda geng aja kita dikit. Oke. Nah, umur kolonial boleh, jiwa milenial. Ya. Jadi satu targetnya mereka adalah berada di layar dan membacakan berita televisi. Yang mau aku sampaikan mau aku bilang adalah setelah kemudian mendidik teman-teman yang baru ini, mereka tuh nggak terbayang bahwa untuk bisa sampai muncul di layar dan terlihat pintar, terlihat pandai, terlihat menguasai materi, mereka lupa bahwa mereka harus terlengkapi dengan semua itu, dengan semua pengetahuan di lapangan, pengetahuan umum, pengetahuan hukum, pengetahuan kriminal, dan bla 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 bla. Mereka maunya lompat langsung ke titik itu dan membacakan berita. Nah, itulah kemudian yang nyambung dengan penjelasanku mengenai pertanyaan tadi, Mas Bayu. Seperti apa sekarang? Seperti tidak ada kerjasama yang baik antara produser program, produser eksekutif program dengan teman-teman presenter dengan yang ada dalam pengalaman aku ya. Karena yaitu tadi, bagaimana mungkin aku bisa meng-coach mereka, bagaimana mungkin aku mau bilang, hey teman-teman presenter yang dua, karena aku kan setahun belakangan pegang liputan 6 pagi ya. Bagaimana mungkin aku bilang headline kita hari ini begini, sehingga story kita begini ya. Terus kemudian kalaupun kalian chit-chat lah yang seperti ini. Aku nggak pernah bisa bicara dengan mereka karena mereka bahkan tiba 1 menit sebelum on air. Bagaimana aku bisa mentransfer? Aku punya tim yang kerja dari jangkar 1 itu dari jam 7 malam, kemudian tim berikutnya nyambung jam 12. Terus bagaimana aku deliver bahwa show kita hari ini seperti ini? Itu yang hilang. Sehingga mereka hanya duduk dan membacakan lead berita tanpa tahu isinya seperti apa, tanpa tahu mereka bicara itu untuk apa. Jadi fungsi broadcast jurnalismenya tuh jauh sekali dari pikiran mereka. Itu yang aku bangga ketika tahun lalu 2019 ketika aku dan Jati dan beberapa teman-teman menginisiasi waktu ulang tahun liputan 6, kita mau vintage gitu, kita undang Jeremy Teti, Aris Sudotomo sama Ira Kusno.
untuk membacakan berita. Aku waktu itu kebetulan dapat yang Jeremy Teti untuk siang. Tapi teman-teman pagi, waktu tahun lalu tuh aku masih di siang ya. Tapi teman-teman pagi itu cerita betapa persiapannya Arief Sudutomo sama Ira Kusno itu luar biasa. Aku termasuk yang yang melobi Arief Sudutomo untuk mau bacakan berita, dan dia mau. Nah, kebayang nggak sih seorang Arief Sudutomo sudah sangat senior, dia sudah sehabis anggota dewan dan dia dalam proses untuk jadi petinggi di Metro TV. Kemudian Ira Kusno yang sudah legend banget itu datang 1 jam sebelum on air, terus kemudian mereka minta itu di print lead-nya. Ya, teman-teman produser pagi dengan explode-nya waktu itu Bang Oji itu bercerita betapa seriusnya Mas Arief Sudutomo dengan Ira Kusno meminta print itu print rundown, kemudian print lead berita, dan mereka bagi meskipun sudah ada bintang-bintangnya kan ya di tiap lead, bintang 1 orang pertama, bintang 2 orang kedua, terus balik lagi bintang 1, tapi mereka kemudian diskusi kita mau ngomong apa nih. Jadi mereka itu nyambung dengan produsernya, dan Mas Arief itu betul-betul artinya aku sih artinya baru beberapa kali ngobrol dengan dia. Aku melihat dia menyampaikan gagasan sama menyampaikan perasaan itu tulus ya. Dia bilang betapa diri saya ini terbawa ke berapa puluh tahun lalu ketika saya secara reguler harus bangun di jam 2 pagi, terus tiba-tiba di depan rumah tuh ada mobil jemputan gitu loh. Jadi saya terbawa kembali ke masa itu, dan saya ngejalanin ini jadi kayak terbawa lagi ke vintage, sehingga ya udah saya print terus dirapikan, terus lembarnya dibagi dengan Ira Kusno. Nah, di situ jadi aku melihat bahwa panutan, legend yang panutan. Bahwa panutan, pengalaman dan nama besar itu hanya bisa diraih dengan keseriusan, kerja keras, dan mau membekali diri. Memperlengkapi diri inilah yang tidak aku lihat pada teman-teman yang sekarang. Memang zaman berubah, betul. Zaman berubah, terus kemudian semua informasi sudah ada di genggaman dan bisa diupdate kapanpun. Tapi yang teman-teman lupa adalah kita harus punya message gitu. Kita harus punya message dengan lead berita, dengan berita yang kita ucapkan itu, bahwa itu fenomena sosial. Dan seperti minggu lalu kalau Vira cerita, event dari berita kriminal, ada pelajaran yang ditarik dan itu mengingatkan masyarakat. Tasya Raisen. Gue nanya Raisen. Tapi nggak semua kayak gitu kan, Los? Maksudnya nggak semua anak baru kayak gitu kan? Gue masih pengen berpikir bahwa di tengah ini kan bukan cuma soal bukan cuma soal zaman, tapi soal gap generasi juga ya. Jadi memang generasi yang sekarang tuh skillnya berbeda, terus cara belajarnya berbeda, etosnya juga berbeda begitu. Jadi gue masih pengen berpikir positif bahwa di tengah yang stereotype seperti itu adalah 1-2 yang masih bisa di grooming dengan cara yang seperti yang kita alamin zaman dulu gitu, bahwa harus tetap kerja keras, harus terus belajar gitu. Gue masih bisa melihat itu sih beberapa, kalau nggak tahu ya, mungkin karena gue ngelihatnya ke Metro TV ya. Jadi anak-anak yang muda-muda itu meskipun mereka dengan stereotip yang sama seperti itu, masih bisa dibentuk dengan requirement yang setinggi itu gitu, bahwa harus memenuhi requirement ini gitu.